Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari Madrasah Sanawiyah Negeri Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sahabat sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dalam masa pandemi karena COVID-19. Keadaan ini memaksa kita dan juga siswa-siswa kita untuk tetap stay at home. Namun demikian, sebagai seorang guru, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus mencari solusi, jalan keluar, bagaimana agar siswa-siswi kita tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Sahabat sekalian, pembelajaran yang akan kita laksanakan tentunya berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya lakukan selama masa pandemi. Pada awalnya, saya bingung untuk mendapatkan sumber belajar yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik oleh guru, siswa, bahkan oleh orang tua. Ternyata jawabannya adalah rumah belajar. Ya, dengan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Akses yang begitu mudah. Hanya dengan mengunjungi laman belajar.kemdikbud.go.id, kita sudah mendapatkan banyak fitur-fitur pembelajaran. Fitur utamanya yaitu sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Sedangkan fitur lainnya yaitu buku sekolah elektronik, modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita para guru adalah fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sahabat sekalian, untuk memaksimalkan manfaat yang saya peroleh dari portal Rumah Belajar, maka saya menerapkannya dalam pembelajaran yang saya lakukan selama masa pandemi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis teks, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk menguasai teks. Pada kesempatan kali ini, saya memilih materi deskriptif teks. Pada model pembelajaran berbasis teks, ada 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu building knowledge of field, yaitu merupakan tahap persiapan. Pada langkah ini, guru meminta kepada peserta didik untuk mencari teks deskriptif melalui browsing internet atau dari buku sekolah elektronik dari portal Rumah Belajar. Dari teks yang mereka dapatkan, kemudian mereka diminta untuk mempelajari kosakata yang digunakan, kemudian pola kalimat yang digunakan, dan juga fungsi sosial atau tujuan dari teks tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah modeling of text. Modeling of text adalah guru memberikan contoh teks atau model teks yang digunakan. Dalam hal ini, guru memberikan contoh model teks deskriptif kepada siswa untuk kemudian dibaca dan dipelajari. Dalam tahapan ini, saya memanfaatkan portal Rumah Belajar dalam fitur sumber belajar. Kemudian langkah yang berikutnya adalah, atau langkah yang ketiga adalah joint construction of text. Pada langkah ini, kita sudah memastikan bahwa peserta didik sudah tahu benar tentang materi deskriptif teks, tentang teks deskriptif, tentang hal-hal yang harus dikuasai dalam teks deskriptif, tentang apa saja yang dapat digunakan, kosakata apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun teks deskriptif. Maka pada langkah ketiga ini adalah siswa diminta untuk menyusun teks deskriptif baik dalam bentuk tulis maupun lisan secara berkelompok. Nah, dalam tahapan ini saya menggunakan fasilitas WhatsApp group untuk memberikan kelompok-kelompok kepada mereka, pembagian kelompok kepada mereka. Kemudian langkah terakhir adalah independent construction of text, yaitu siswa diminta untuk menyusun teks deskriptif baik tulis maupun lisan secara individu atau secara mandiri. Ya, ini adalah tahapan terakhir atau tujuan dari
pembelajaran model pembelajaran berbasis teks ini. Nah, dari semua kegiatan yang saya lakukan, cara saya untuk berkomunikasi dengan murid-murid saya adalah dengan menggunakan WhatsApp group. Kemudian untuk memberikan materinya atau mengupload materi, saya menggunakan Google Classroom, dan juga saya kadang meminta kepada anak saya untuk membuka blog saya. Kadang saya memberikan materi melalui blog yang saya miliki. Kemudian untuk mengevaluasinya, saya menggunakan Google Form. Sahabat semua, salah satu ciri pembelajaran abad 21 adalah bahwa pola pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan hadirnya rumah belajar telah memfasilitasi kepada kita semua untuk mencapai tujuan tersebut. Karena rumah belajar memberikan ruang yang luas kepada siswa-siswi kita untuk dapat memiliki kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Demikian sharing pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.